wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengingatnya dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kepada orang-orang yang tidak salat subuh secara berjamaah, Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunihi." Orang itu telah dikencingi setan di telinganya, kata Rasulullah SAW. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini satu nikmat yang luar biasa. Apalagi Rasulullah juga mengingatkan, afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Jadi kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan, diberikan kekuatan bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah, tema kultum kita pagi hari ini tentang Yaumul Hisab. Kita akan mengenal satu fase yang akan kita lewati dalam proses perjalanan kita di negeri akhirat. Proses perjalanan kita di negeri akhirat itu pertama diawali dengan kematian. Kemudian kita akan masuk alam barzakh. Kemudian ditiup trompet satu kali sebagai tanda kiamat, dimatikan semuanya. Kemudian ditiup trompet yang kedua untuk menghidupkan semuanya. Setelah semuanya dihidupkan, digiring ke satu tempat yang sangat luas yang namanya padang mahsyar. Dan di padang mahsyar inilah salah satu yang akan kita alami yang namanya Yaumul Hisab. Hari di mana seluruh perbuatan kita ketika di dunia akan dihisab, akan dihitung. Setelah Yaumul Hisab kemudian Yaumul Mizan. Setelah dihitung, ditimbang untuk diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Baik, fokus kita pagi hari ini tentang Yaumul Hisab. Apa dalil yang menjelaskan tentang adanya Yaumul Hisab? Salah satu dalil yang bisa kita baca yang menjelaskan tentang Yaumul Hisab terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26.
inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Bapaknya rahmat Allah. Lalu di yaumul hisab itu apa yang akan kita alami? Ada dua yang akan kita alami dalam proses hisab. Pertama, kita akan diinterogasi, akan ditanya-tanya tentang amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Dan yang menginterogasi, yang bertanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di alam barzakh, di kuburan, masih malaikat yang nanya, Munkar dan Nakir. Tapi di yaumul hisab yang bertanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata kanjeng Nabi, ma minkum ahadun, tidak ada seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali dia akan diajak bicara oleh Tuhannya. Jadi langsung Allah yang nanya. Dan kemudian pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, yang menjawab bukan mulut kita, tapi yang menjawab adalah anggota tubuh kita. Tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, nakhtimu, kami kunci, kata Allah, ala afwahihim, mulut mereka. Mulutnya dikunci, ditutup, ya, tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, kemudian berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Jadi tangan kita nanti laporan. Ya Allah, pemilik tangan ini dulu ketika di dunia, dengan tangannya dia suka menolong orang lain, dia suka melakukan banyak kebaikan dengan tangannya. Banyak orang yang terbantu, yang terselamatkan, yang berbahagia dengan tangannya. Tapi begitu pula sebaliknya, nanti tangan juga melaporkan kalau ada perbuatan buruk yang dikerjakan. Ya Allah, dengan tangan ini banyak orang-orang yang tersakiti. Dengan tangannya ini banyak yang terzalimi. Dengan tangannya ini banyak hak-hak orang yang terampas. Laporan tangan. Kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang telah dikerjakan. Kakinya kasih kesaksian, iya betul. Dengan kaki ini dia suka melangkah ke masjid, mengikuti sholat jamaah. Dengan kaki ini dia suka melangkah menuju pengajian-pengajian. Dengan kaki ini dia pergi bersilaturahim. Dengan kaki ini dia melakukan banyak kebaikan. Tapi begitu pula sebaliknya, kaki juga memberikan kesaksian seandainya pemiliknya melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, dengan kakinya ini suka mendatangi tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Dan ternyata yang melaporkan, yang memberikan kesaksian tidak hanya anggota tubuhnya, tapi
juga memberikan laporan. Itu disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 4. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi telah mengeluarkan, memuntahkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insan, kemudian manusia berkata, malaha, apa yang terjadi dengan bumi? Kita akan kaget, karena yang ada dalam perut bumi semuanya dikeluarkan, digoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian ketika manusia bertanya-tanya, ini ada apa ini bumi kok begini? Kata Allah selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya. Bumi menceritakan, ya Allah, si A ini dulu menginjakkan kakinya di atas muka bumi untuk beribadah kepada Engkau. Bumi memberikan kesaksian, ikut laporan. Begitu pula sebaliknya, seandainya yang dilakukan dosa dan kemaksiatan, bumi pun akan memberikan kesaksian. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah, itu yang pertama akan kita alami. Kita akan diinterogasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang akan kita alami setelah kita ditanya-tanya segala macam amal dan perbuatan kita, berikutnya kita akan menerima buku catatan amalnya. Buku catatan amal diserahkan kepada kita, disuruh melihat, mengecek apa yang dulu pernah kita lakukan, kebaikan apa yang dikerjakan, keburukan apa yang dilakukan, semua tercatat di dalamnya. Hal ini sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 49. Allah menceritakan wamudi al-kitab, kemudian buku catatan amal itu diletakkan, maksudnya diberikan kepada para pemiliknya. Fatarul mujrimin, nanti pada saat buku catatan amal dibagikan, kita akan melihat orang-orang yang dulu ketika di dunia banyak dosanya, mereka musyfiqina mimma fihi, ketakutan melihat buku catatan amalnya. Jadi ketika di dunia banyak dosa dan maksiatnya, banyak kezaliman dan kemungkarannya, nanti pada saat menerima buku catatan amal ketakutan. Setelah itu wayaquluna, mereka berteriak, ya wailatana, sungguh celaka kami, ma li hadzal kitab, ini buku apa? La yughadiru, tidak ada yang tertinggal, saghiratan, baik yang kecil, wala kabiratan, ataupun yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat di dalam buku itu. Wa wajadu ma amilu hadiru, mereka mendapati apa yang dulu dilakukan ketika di dunia tampak di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Itu yang akan terjadi dan akan kita alami di fase yaumul hisab, fase perhitungan amal, fase pengecekan buku catatan amal, dikonfirmasi, ini bukumu, betul, ini amalmu, betul, dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kemudian kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, harus betul-betul kita maknai bahwa Allah
masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Manfaatkan betul. Kita dikasih sehat, kita dikasih umur panjang. Ini harus dimaknai Allah memberikan kita kesempatan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, siapapun dia. Tapi yang paling penting adalah dia menyadarinya, kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya. Kemudian kesempatan ini juga harus kita isi dengan memperbanyak amal soleh. Ini kita sedang berada di 10 hari terakhir, dicontohkan oleh Rasulullah. Di 10 hari terakhir ini, khususnya di malam-malamnya, ya, kita memperbanyak ibadah. Apa ibadah yang dianjurkan? Pertama, memperbanyak sholat sunnah. Ada sholat tarawih, sholat witir. Malamnya bangun lagi, sholat lagi, sholat tahajud lagi. Tapi tidak boleh witir lagi kalau setelah tarawih sudah sholat witir. Perbanyak sholat sunnah. Yang kedua yang dianjurkan di 10 hari terakhir adalah memperbanyak berdoa. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak berzikir. Yang kelima, memperbanyak infak sedekah. Supaya nanti saat kita menerima buku catatan amal kita tidak berteriak ketakutan, tapi tersenyum bahagia. Karena ternyata dalam buku catatan amal itu yang dominan adalah amal soleh. Supaya kita tersenyum bahagia pada saat menerima buku catatan amal kita. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa ternyata yang melewati proses hisab, perhitungan amal, itu hanya kita orang yang beriman. Orang non-Islam tidak ada hisabnya. Loh, kok kenapa tidak ada hisabnya? Karena ketika menerima buku catatan amal, catatan amal baiknya kosong, nol. Ya, isinya catatan amal buruk semua. Sebaik apapun orang non-Islam, sebaik apapun ketika di dunia, ya, di akhirat catatan amal baiknya kosong, tidak ada. Itu Allah sendiri yang menciptakan dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tak tersisa. Disebutkan lagi dalam ayat yang lain, Ibrahim ayat 18. Matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif. Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan mereka seperti debu yang ditiup angin dengan kencang pada suatu hari yang berangin sangat kencang. Kemudian kata Allah, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sia-sia semuanya, tidak ada artinya. Para ulama menjelaskan bahwa orang kafir itu ketika banyak perbuatan baiknya saat di dunia, mereka diberikan balasan atas kebaikannya, tapi balasannya itu hanya di dunia. Di akhirat tidak ada balasannya. Ya. Di dunia mereka dapat balasan. Kita bisa melihat sendiri. Contoh Ronaldo, siapa yang tidak kenal?
dengan kebaikan Ronaldo. Sangat baik sekali, dia suka nyumbang kemana-mana, ke negeri-negeri yang terkena bencana. Dia juga membenci Israel karena kejahatannya. Ronaldo dapat balasan atas kebaikannya. Apa balasannya? Ya di dunia rezekinya tambah lancar, ya, dihormati banyak orang, semua orang respect dan hormat sama dia karena dia baik. Tapi di akhirat sia-sia, tak tersisa sedikit pun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang baik seperti Ronaldo begini, tidak apa kita doakan. Masih hidup boleh kita doakan agar dapat hidayah, supaya masuk Islam, supaya amal kebaikannya bernilai di akhirat. Apalagi kalau orang-orang yang kita kenal betul, orang dekat kita, seandainya ada keluarga kita, orang tua, mertua, saudara, siapapun yang masih beda keyakinan dengan kita, itu didoakan supaya dapat hidayah masuk Islam, supaya kebaikannya tidak sia-sia. Karena amal soleh, amal baik agar mendapat balasan di akhirat itu syaratnya harus iman. Kita bisa baca dalam surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia melakukannya dalam keadaan beriman, maka akan mendapatkan dua balasan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama, dia akan diberikan kehidupan yang baik, kesehatannya baik, ekonominya baik, rumah tangganya baik, hayatan thayyibah. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang sudah mereka kerjakan. Ya, jadi didoakan. Kalau kita punya teman di sini gitu ya, non-Islam, orang yang sangat baik sekali, didoakan supaya dapat hidayah Islam, supaya kebaikannya bermanfaat di akhirat. Jadi kalau masih hidup boleh didoakan, tapi kalau sudah meninggal, mohon maaf, tidak boleh kita doakan supaya diampuni dosa-dosanya, supaya dimasukkan surga. Haram hukumnya kita mendoakan orang kafir yang sudah meninggal, sekalipun masih keluarga kita sendiri. Kanjeng Nabi ketika mendoakan agar Abu Thalib diampuni dosa-dosanya, ya, itu ditegur oleh Allah. Ya. Karena Abu Thalib kebaikannya kan luar biasa, melindungi Kanjeng Nabi, membela Kanjeng Nabi, gitu ya, dari kejahatan kafir Quraisy. Sangat luar biasa, ngopeni Kanjeng Nabi dari kecil, kan begitu. Kebaikannya luar biasa. Tapi sampai meninggal, Abu Thalib tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Jadi meninggal masih dalam keadaan kafir. Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar Abu Thalib diampuni dosa-dosanya. Nabi ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, kata Allah, bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu masih kaum kerabatnya, sekalipun orang tua sendiri, sekalipun orang dekat-dekat kita. Tidak boleh kalau sudah meninggal didoakan, dimohonkan ampunan. Kalau beda agama, kalau masih hidup boleh didoakan supaya dapat
hidayah. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi yang dihisab itu kita, orang yang beriman. Orang tidak beriman tidak perlu dihisab. Kenapa? Karena catatan amal baiknya 0, tidak ada sama sekali. Mereka dapat balasan kebaikan itu ketika masih di dunia. Di akhirat sudah tidak ada balasan. Karena syarat amal soleh harus wa mu'minun, beriman. Seperti yang mungkin dengan pernah mendengar dialog orang Islam dengan Dr. Zakir Naik. Orang Islam nanya sama Dr. Zakir Naik, Tuan Zakir Naik, kenapa di dalam agama Anda ada penjelasan orang non-Islam sebanyak apapun kebaikannya ketika di dunia, di akhirat tidak bisa masuk surga? Kenapa? Dr. Zakir Naik menjawabnya dengan sebuah analogi, dengan kias. Seandainya Anda kuliah di kampus yang bonafit, kampus yang keren, setiap hari Anda mengikuti perkuliahan, kalau ada tugas Anda kerjakan, tapi Anda belum pernah daftar di kampus itu, nama Anda tidak ada di bagian administrasi, di stambuknya kampus tidak ada. Kira-kira saat kuliah sudah selesai, saat wisuda, saat bagi ijazah, Anda dapat ijazah atau tidak? Gak dapat. Kenapa? Tidak terdaftar. Begitu pula hanya dalam melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh itu harus daftar dulu. Daftarkan bagaimana? Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena syarat untuk mendapatkan balasan dari amal soleh yang dikerjakan, syaratnya adalah wa huwa mu'minun, harus beriman. Kalau tidak beriman, sama dengan orang kuliah tidak daftar, sia-sia kuliahnya 4 tahun, sia-sia semua tugas yang dikerjakan, gak akan dapat ijazah. Begitu pula halnya dalam Islam, dalam keyakinan agama kita, agama Islam, kebaikan mereka sia-sia, haba'an manthur. Ini Allah sendiri yang mengatakan, bukan pendapat saya. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu kita pahami pada saat proses yaumul hisab, kita umat Islam itu terbagi menjadi 3 golongan. Nah, kita lihat saat yaumul hisab ini kita masuk golongan mana? Golongan yang pertama, ternyata dalam proses yaumul hisab mereka lolos verifikasi tanpa proses dihisab, tidak ditanya-tanya, tidak diperlihatkan buku catatan amalnya, langsung belum masuk surga. Tapi mohon maaf, kata Kanjeng Nabi, ternyata golongan pertama ini yang tidak lewat hisab itu kuotanya terbatas. Kuotanya cuma 70.000 kata Kanjeng Nabi. Jadi ada 70.000 orang yang saat proses hisab lolos, lewat, langsung belum masuk surga. Tapi semua orang berpeluang asalkan syarat dan ketentuannya diikuti. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya 70.000 orang ini? Kita berlomba-lomba ya supaya masuk kriteria. Kata Rasulullah kriterianya 3. Pertama, humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak diruqyah. Tapi maaf, jangan sampai salah kesimpulan dulu. Kalau itu ruqyah itu nggak boleh, bukan. Dijelaskan oleh para ulama, tidak meruqyah dan tidak diruqyah ini yang dimaksud adalah ruqyah jahiliyah. Jadi ruqyah jahiliyah sebelum ada Islam itu sudah ada ruqyah.
Tapi ruqyahnya bukan dari Al-Quran dan hadis, bukan diobati dengan ayat, bukan diobati dengan doa-doa yang baik, tapi menggunakan jambi-jambi yang tidak jelas, yang memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kriteria pertama. Tidak meruqyah dan tidak diruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Apa tatayyur itu? Mengundi nasib. Ya. Atau contoh yang banyak terjadi, ada orang membatalkan hajatnya karena takut celaka berdasarkan tanda-tanda amal. Mau bepergian, sudah keluar dari rumah, mendengar suara burung gagak. Waduh, gawat nih, ini tandanya mau ada yang mati. Gak jadi perginya. Itu namanya tiawah. Ya. Jenengan mau ke masjid, sudah keluar motor, ya, kejatuhan cicak. Waduh, pertanda apa ini? Balik lagi, gak jadi. Itu namanya tiawah. Kalau ada orang yang melakukan hal ini, tidak akan masuk kriteria golongan yang pertama. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kriterianya adalah orang-orang ini pasrah total kepada Allah, tawakalnya tingkat tinggi kepada Allah. Ciri orang yang tawakal tinggi kepada Allah itu punya uang ataupun tidak punya uang tetap tenang. Pekerjaannya bagus ataupun jelek tetap tenang. Dapat bonus THR ataupun tidak dapat bonus THR tetap tenang. Bisnisnya bangkrut atau bisnisnya moncer tetap tenang. Kenapa? Karena dia bergantung dalam hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya teman kaya ataupun tidak kaya tetap tenang. Dia punya cantelan pejabat ataupun orang biasa tetap tenang. Karena ada orang itu hidupnya biasa-biasa saja, tapi tidak mau ikhtiar. Kemudian kalau ditanya, jangan kok begitu-begitu saja, wah tenang. Saudara saya banyak, mereka kaya-kaya, mereka pasti menyumbang saya. Jangan kok gampang banget melanggar hukum, wah tenang. Saya punya orang dalam, aman. Nah ini adalah orang-orang yang bertawakal berserah diri bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang dia andalkan sudah tidak bisa membantunya, stres dia. Ya, dulu kayak si nyumbang, wah stres dia beli rumah. Orang yang diandalkan mau membelanya ternyata cuci tangan. Enggak, saya tidak kenal, stres dia. Itulah ciri orang yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak masuk kriteria golongan yang pertama, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Oke, kalau yang ini berat, ya. Golongan yang kedua, ya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang dihisab dengan mudah. Dia dihisab, tapi hisabnya mudah. Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Insyiqaq ayat 7 dan ayat 8. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu seperti apa? Dijelaskan di dalam kitab ini. Nanti buku catatan amal diserahkan, diperlihatkan. Ini amal kamu, betul ya Allah. Ini dosa kamu, betul ya Allah. Setelah itu apa? Dosa diampuni oleh Allah, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kriterianya? Nah ini kriteria golongan yang kedua ini ternyata juga tidak mudah. Kriteria golongan yang kedua ini ya ternyata juga tidak mudah. Apa kriterianya? Nah ini, coba kita lihat, perhatikan. Kata Rasulullah, ada 3 amalan. Ya, ada 3 amalan. Oh, 3 amalan
yang seandainya kita melakukannya, kita akan dihisab dengan hisab yang mudah. Perhatikan, 3 amalannya apa? Berat ternyata. Pertama, kata Rasulullah, engkau memberi kepada orang yang menghalangi. Maksudnya, ada orang jahat sama kita, ya, boro-boro berbagi dengan kita, bahkan dia suka menjegal langkah-langkah kita. Kita bisnis dijegal, kita upaya apa dijegal gitu. Tapi kita tetap memberi, tetap berbuat baik kepada orang itu. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Oh, coba. Kira-kira bisa nggak begitu? Kayaknya mau berat juga gitu ya. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Coba. Masya Allah. Yang kedua, apa itu? Tidak mudah juga yang kedua. Kata Rasulullah, yang kedua adalah memaafkan orang yang menzalimi kita. Coba, udah disakiti, udah dikuyung-kuyungan gitu ya. Sudah apa-apa, saya maafkan. Wah, iya keren sekali. Tapi kalau zaman sekarang biasanya orang-orang itu secara pribadi saya maafkan, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Nah, biasanya kan begitu ya. Gak apa-apa, secara pribadi saya maafkan, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Sepertinya kan setengah hati sebetulnya kan begitu. Ya. Kalau dalam Islam itu kan, kalau sudah memaafkan, proses hukum tidak dilanjutkan. Seperti kasusnya kisos, hukum bunuh, ya, di Saudi. Semua kan ada TKI, TKW membunuh majikan, seumpama gitu ya. Kemudian kan harus dikisos, harus dipancung. Ketika ahli waris korban yang dibunuh memaafkan, ya sudah selesai, tidak ada proses hukum. Itu kalau dalam hukum Islam begitu. Tapi kalau hukum positif, hukum kesepakatan manusia, biasanya tidak begitu. Ya. Memaafkan silakan, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Nah, gitu. Yang ketiga itu juga tidak mudah. Apa? Yang ketiga kata Rasulullah ini, menjalin persaudaraan dengan orang yang memutus silaturahim dengan kita. Orangnya sudah jelas, aku sudah gak kenal lagi sama dirimu, cukup sampai di sini, sudah tidak ada lagi pertemanan dan persaudaraan. Tapi kita tetap menjalin persaudaraan dengannya. Waktunya kita dapat rezeki kita bagi, waktunya apa kita bagi, segala macam. Kira-kira bisa nggak begitu? Itu kalau pengen masuk golongan yang kedua, dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, oke. Golongan yang ketiga, nah ini golongan yang dihisab dengan hisab yang berat. Ya. Siapa mereka ini? Mereka yang tidak memiliki kriteria golongan 1 dan tidak memiliki kriteria golongan 2. Ya. Golongan 1 itu orang-orang yang hubungannya dengan Allah baik. Golongan 2 orang-orang yang hubungan dengan manusianya baik. Gitu ya. Golongan 3 sama Allah suka berbuat dosa dan maksiat, sama manusia juga tidak akur. Maksudnya wong gimana bener? Wongnya tetap ibadahnya gak rajin, kalau tonggo senengnya nyatru. Itu masuk golongan 3. Ya. Lalu apa yang akan dialami golongan 3 ini? Masya Allah, satu saja nikmat yang dia dapatkan di dunia itu dihisabnya panjang lebar. Contohnya, dia punya HP, kan nikmat. Tsumalatus aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan dihisab. Kata Allah, HP-mu itu dari mana kamu dapatkan? Yo kerja ya Allah, tenane kerja, korupsi apa enggak? Wah, ditanya segala macam. Tenang ini, dapat kerja. Oke. Setelah itu ditanya, terus HP-mu itu digunakan untuk apa? Untuk ngaji, tenane. Kamu nggak delok video-video dangdut koplo? Kamu nggak buat melihat video-video porno? Itu dihisabnya panjang lebar.
Satu nikmat saja berwajib sekali pertanyaannya. Itu golongan 3. Ya. Nah, kita mau masuk golongan mana? Jadi pilih sendiri lah, kan, ya. Kira-kira sanggupnya yang mana, kan gitu ya. Tapi kabar baiknya, Bapak yang dirahmati Allah, 3 golongan ini semuanya masih bisa masuk surga. Bedanya, ada yang masuk surga langsung, belum, tanpa pertanyaan. Ada yang masuk surga, ditanya-tanya dulu, tapi kemudian tetap selamat karena rahmat Allah. Golongan ketiga ini, dia harus lewat Shiratal Mustaqim dulu, lewat jembatan dulu. Nanti ada yang seperti berlari, seperti berjalan, seperti merangkak, dan ada yang nyemplung dulu ke dalam neraka. Dicuci dulu dosa-dosanya, dibilas, dibuas-buas, diinjak-injak. Setelah bersih dosanya, baru dimasukkan surga. Kabar baiknya, insya Allah tetap masih masuk surga. Karena katakan di Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa. Orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah, dia masih masuk surga sekalipun pernah berzina, sekalipun pernah mencuri. Tapi mohon maaf, jangan sampai salah kesimpulan. Kalau begitu boleh dong, ya nggak boleh juga. Nanti berarti mencuri boleh, berzina boleh, kok tetap masuk surga? Mencuri dan berzinanya tetap dihukum dulu. Tapi karena ada la ilaha illallah, akhirnya dia masuk surga. Mencuri dan berzinanya membuat dia disiksa dulu di neraka. Semua dosa akan diberikan balasannya terlebih dahulu. Tapi karena ada kekuatan dan keistimewaan la ilaha illallah, tetap dia akan diangkat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang Islam kan tidak punya la ilaha illallah, maka dia khalidina fiha abada, kekal langgeng di dalam neraka. Ya. Ada penjelasan terkait dengan orang non-Islam. Non-Islam itu dihisab, tapi hisabnya bukan untuk dimasukkan ke dalam surga, tapi hisabnya untuk menentukan siksanya di neraka levelnya level mana. Ya. Level-levelan di neraka itu. Contohnya, penjelasan begini. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan Abu Thalib, pamannya Nabi itu, semuanya pamannya Nabi. Itu sama-sama masuk neraka, tapi level nerakanya beda. Abu Thalib masuk neraka itu cuma telapak kakinya saja. Ada hadisnya panjang. Ya. Abu Thalib masuk neraka cuma telapak kakinya saja, tapi katakan Nabi, ubun-ubunnya mendidih. Padahal cuma kakinya yang nempel, tapi ubun-ubunnya mendidih saking panas neraka. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab itu di dalam dasarnya neraka. Ya. Kita orang yang beriman pun, ya, kalau masuk golongan ketiga, masuk neraka dulu, ngincipin neraka, ya, untuk membersihkan dosa. Tapi bedanya dengan orang kafir, kita masih akan diangkat, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang kafir selamanya dalam neraka. Makanya yang perlu dijaga di samping istiqomah dalam ibadah adalah istiqomah dalam akidah. Ya, dijaga akidahnya. Ya, maksudnya supaya meninggal dalam keadaan tetap iman dan Islam. Itu yang paling penting. Ya. Kalau banyak dosanya, semua orang punya dosa. Ya. Yang paling penting kita menyadari dan mau bertobat. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan terkait dengan Yaumul Hisab. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam 70.000 orang golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu syuruk lewat 32. Ya. Berarti sudah waktu syuruk. Ya. Cuma para ulama itu berbeda pendapat. Untuk waktu syuruk itu ada yang boleh langsung sholat, ada yang mengatakan gak boleh, harus dikasih cara. Ya. Berapa jarak
mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Nah itu ada perbedaan pendapat ulama begitu. Jadi kalau jenengan yang sedang buru-buru bisa ikut pendapat yang pertama. Yang penting sudah waktu syuruk, ada selisih sedikit, sudah boleh untuk sholat. Ya. Nah ini waktu syuruk masuk gitu. Ya. Ya. Untuk amalnya minimal yang dikasih jarak 5 menit lah gitu ya. Tidak langsung, ya. Baru kita sholat.